Saudara-saudari terkasih, ipar saya mempunyai seekor anjing yang menjadi kesayangan seluruh keluarga. Namanya El. Dan baru-baru saja, dia mengalami kecelakaan. Kakinya terlindas mobil. Sudah dibawa ke dokter 2 kali, diobati dan diperban. Tetapi dia selalu gigiti perbannya itu. Dan ipar saya marah sekali. Jangan digigitin, nanti kamu tidak sembuh-sembuh. Tapi tetap saja digigitin. Dan kalau mau dituangi dengan sulfa, antibiotik, dia marah, mau gigit. Karena mungkin perih. Dan ipar saya mengatakan, kamu ini mau ditolong malah tidak ngerti, coba kamu mengerti. Dan saya tersenyum. Manusia juga sering seperti itu terhadap Tuhan. Mau ditolong malah marah, mau dibimbing malah tidak terima. Malah kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Boro-boro mengetahui identitas Tuhan, mengetahui kehendaknya aja tidak bisa kita. Karena dari binatang mau memahami manusia itu harus lompat 1 taraf. Nah, kalau dari manusia mau memahami yang ilahi, lompatannya lebih jauh lagi. Maka kita diminta untuk bisa memahami yang memang beyond akal budi. Di dalam diri kita itu ada 3 cara memahami. Memahami dan mengerti, memperoleh informasi berdasarkan panca indera, itu seperti warna merah, itu lewat mata. Oh, ini merah atau hijau. Mata itu panca indera, cukup. Kalau mengetahui mengenai ini wangi atau tidak wangi, dengan penciuman. Panas atau dingin dengan meraba. Nada ini tepat atau fales dengan pendengaran. Itu lewat panca indera kita bisa mendapat informasi, kita bisa mengetahui. Sains pada prinsipnya lewat panca indera, terutama positivisme. Tetapi ada pengetahuan lain, sumber lain, yaitu akal budi. Oh, ini benar atau salah ya, itu lewat akal budi. Ini logis atau tidak logis ya, ini sistematis atau tidak sistematis, itu lewat akal budi. Tapi ada pengetahuan yang hanya bisa melalui iman, yaitu perwahyuan. Karena perwahyuan itu beyond akal budi. Karena yang mewahyukan jauh melebihi apa yang bisa kita pahami. Kita terbatas, Allah tak terbatas. Bagaimana yang terbatas itu bisa memahami yang tak terbatas? Tidak mungkin yang terbatas ini mencari, tidak ketemu. Kecuali yang tak terbatas mewahyukan diri. Dan kita yang menerima wahyu hanya bisa percaya, hanya itu. Dipikir tidak bisa, karena itu beyond akal budi. Nah, dengan wahyu kita, dengan iman kita juga bisa mengetahui. Misalnya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Yes, saya percaya. Hanya bisa begitu. Kalau dengan akal budi, apa benar ya Allah Abraham? Ya nggak bisa. Oh, itu beyond reason. Aku adalah anak manusia. Anak manusia menyerahkan nyawa untuk menebus semua orang. Yes, amin. Hanya bisa itu. Apa ya benar begitu? Enggak bisa. Karena itu wahyu. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak. Hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Allah beserta kita. Dan Bunda Maria benar. Ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai. Hanya dengan iman. Jadi mengetahui itu tidak harus dengan pikiran, ada yang beyond. Tidak harus dengan panca indera, ada yang beyond, yaitu iman. Dalam hidup kita sehari-hari kita juga harus banyak menggunakan iman. Praktisnya juga begitu. Misalnya calon pengantin mau menikah, bagaimana mereka bisa tahu bahwa pasangannya akan setia? Lewat akal budi? Tidak bisa. Hanya dengan iman. Saya percaya bahwa pasangan saya akan setia, karena saya juga bisa setia. Nah, hanya begitu. Karena itu, sebetulnya ciptaan yang menolak penciptanya itu sebetulnya adalah secara akal budi pun adalah langkah kebodohan dan kesombongan. Jadi mereka yang menolak pencipta, yang menolak Allahnya, menurut akal budinya, dan dia sendiri tahu bahwa dia sendiri adalah pribadi yang bodoh dan sombong. Ciptaan
mencoba menolak penciptanya, itu adalah kebodohan dan kesombongan. Karena beyond. Karena itu kita diminta untuk mencoba memahami menurut akal budi kita bahwa cara mengetahui itu ada berbagai macam cara. Memang untuk mengetahui ini merah atau hijau tidak perlu novena, karena dengan panca indera bisa. Untuk mengetahui ini logis atau tidak logis cukup dengan akal budi, tidak perlu berdoa rosario. Tetapi untuk mengetahui perwahyuan Allah hanya bisa dengan yes, saya percaya. Hanya bisa dengan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya bisa bilang yes, saya percaya. Tidak bisa dengan mengatakan bagaimana bisa begitu. Enggak bisa, karena itu perwahyuan. Maka ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Karena memang tidak bisa semuanya sama. Kepercayaan adalah sebuah tindakan pribadi, meyakini bahwa itu adalah wahyu dan saya mengimaninya sebagai kebenaran. Maka kita diminta bukan saja hidup berdasarkan panca indera, science, bukan hanya berdasarkan reason, karena tidak cukup. Kita juga harus hidup dan terutama hidup berdasarkan iman. Kasih itu tidak bisa dipahami, karena itu adalah salah satu tindakan keutamaan kerohanian. Percaya itu adalah tindakan iman, tidak bisa dimengerti. Berkorban itu adalah salah satu tindakan iman, tidak bisa dipahami. Common sense tidak bisa mengerti. Mengampuni itu adalah tindakan rohani. Dalam hidup kita sehari-hari ada yang bisa dipahami dengan panca indera, ada yang bisa dipahami dengan akal budi, tetapi ada yang hanya bisa diimani. Panca indera, akal budi tidak cukup. Yaitu yang berkaitan dengan perwahyuan, yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Kalau kita mencoba memahami yang ilahi melalui sudut pandang kita, itu seperti meminta El memahami ipar saya. Binatang memahami manusia, nggak bisa, lompatannya terlalu jauh. Apalagi manusia memahami rencana-rencana Allah. Sering justru yang terjadi, Allah mau menolong, Allah mau membimbing, malah kita salahkan. Malah kita berprasangka buruk, Allah tidak peduli, Allah menghukum. Nah, itu yang terjadi. Maka tindakan iman itu perlu. Contohnya, apapun yang terjadi, kalau Allah menghendaki itu pasti yang terbaik. Bagaimana saya bisa tahu? Saya percaya Allah itu maha bijaksana. Allah itu penyelenggara hidup, yang menyelenggarakan hidup kita ini secara bijaksana. Dan Allah itu adalah Bapa kita. Bagaimana bisa tahu? Allah mewahyukan diri, akulah Bapa, melalui Yesus. Kalau mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Nah, imani, percaya. Kok Allah menjadi Bapa? Nggak bisa dibegitukan, kan ini perwahyuan. Tinggal amin, yes, gitu. Karena memang ini adalah perkara iman rohani. Dan secara akal budi kita bisa tahu bahwa yang terbatas tidak bisa memahami yang tak terbatas. Kecuali yang tak terbatas membiarkan dirinya diketahui oleh yang terbatas. Caranya dengan mewahyukan diri. Yang terbatas kita ini tinggal mengatakan yes, amin, percaya. Dan dengan cara itu hidup kita berubah total. Mengapa? Karena kita ciptaan bisa mengetahui penciptanya. Nah, itu luar biasa sekali. Kalau Anda pernah nonton Pinocchio, tukang kayu yang kemudian menciptakan boneka dari kayu dan ingin sekali bonekanya bisa hidup, lalu bisa berkomunikasi. Nah, itu kita lebih dari itu, ciptaan yang bisa memahami isi hati Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan dirinya, Allah menitipkan rohnya di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengetahui rencana-rencananya. Hidup kita lalu jadi luar biasa. Bukan sekedar ciptaan, tapi ciptaan yang bisa memahami rencana penciptanya atas ciptaannya, atas kita semua. Nah, itu kan hebat sekali. Tetapi yang menolak penciptanya itu adalah mereka yang sesat pikir.
Karena menurut akal budinya saja dia bisa mengerti bahwa dirinya terbatas dan mencoba memahami yang tak terbatas. Lalu kemudian menghakimi dan menilai yang tak terbatas, ya jelas sesat pikir. Itulah ateisme. Karena itu sebenarnya ateisme sudah ditinggalkan lama, sudah ketinggalan zaman. Kalau sampai sekarang masih ada yang ateis, kasihan, ketinggalan zamannya sudah lama. Karena itu kita diminta justru mendasarkan hidup kita pada iman. Banyak hal yang hanya bisa kita imani, karena itu adalah wahyu, perwahyuan dari yang jauh melebihi diri kita, yaitu yang ilahi. Dengan akal budi tidak bisa, apalagi dengan panca indera. Sains tidak bisa, karena sains lebih berkaitan dengan panca indera dan reason. Kalau wahyu hanya bisa diterima dengan iman, karena itu adalah perwahyuan. Akal budi, sains tidak mampu memahaminya. Tetapi yang hidup berdasarkan akal budinya sekaligus panca inderanya dan didasari oleh iman, dia akan memperoleh kepenuhannya. Dan itulah tujuan Yesus datang kepada kita. Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Maka mari kita lebih mengolah rasa batin untuk bisa memahami rencana Tuhan. Karena seperti berkorban, itu akal budi kita tidak mengerti. Karena itu adalah tindakan iman. Mencintai, itu adalah tindakan iman, bukan tindakan akal budi. Jangan mempertanyakan cinta, orang tidak bisa. Cinta itu tidak untuk dipertanyakan, untuk dilaksanakan. Karena cinta itu beyond reason. Cinta, berkorban, mengampuni juga jangan pakai akal budi, tidak pernah akan selesai. Mengampuni itu memberi, forgive, memberi di depan. Nah itu saja sudah tidak masuk akal. Oh dia harus minta maaf dulu. Enggak, forgive itu tidak tergantung dia minta maaf atau tidak. Kita memberi di depan, forgive, mengampuni. Itu tindakan iman. Tidak bisa rationalize, tidak bisa. Tidak bisa dirasionalisasi. Karena itu merupakan domain yang berbeda. Jadi kita mesti harus mengerti, kalau ini domainnya iman, wilayahnya iman, ya dengan iman, dengan tindakan iman. Kalau ini wilayahnya akal budi, dengan akal budi. Kalau ini wilayahnya indera, panca indera, ya dengan panca indera. Disitulah pentingnya menata hati, menata pikiran, menata perasaan, supaya kita tidak sesat pikir, supaya kita mengerti betapa Allah begitu bijaksana. Yang percaya bahwa Allah maha bijaksana, yang percaya bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha baik itu adalah Bapa kita, dialah yang hidup dalam damai sejahtera. Karena hidupnya ada di tangan Tuhan, Bapanya sendiri, Sang Maha Kuasa penyelenggara hidup yang bijaksana itu. Maka dia percaya di dalam tangan Tuhan, hidupnya apapun juga akan berada di dalam damai sejahtera. Everything will be well, everything shall be well. Tuhan memberkati.